Yang pertama beberapa hal yang ingin saya pastikan terkait dengan proposal PLTS pengajuan PLTS atap Pulau Cemara ini. Dari urgensinya ini sangat mendekat karena tidak kalian seperti di Karimun itu pulau tersendiri dan itu sekarang sebagian besar di sumbernya dari LTS atap dan juga diesel pun kecil ya Pak ya, itu lebih banyak. Oh di sini lebih banyak, tapi LTS atap juga mendominasi juga di nah ini juga menjadi case yang sama. Ini kan pulau terpisah dari Kabupaten Brebes ya, Pulau Timbul. Ini juga urgensinya sangat menurut kami sangat penting. Yang pertama saya tanyakan ini kan berarti Pulau Timbul kepemilikannya punya desa. Jadi menjadi tanah bengkok atau gimana? Tanah negara berarti. Ini aset desa Pak, Aset desa dipergunakan untuk kelompok dikelola sebagai wisata. Artinya untuk lokasinya nanti rencana untuk PLTS atap gimana Pak? Sepanjang ini juga, karena kita yang existing gimana saat ini yang existing? Yang sudah ada kan? Oh di Sanggar. Kapasitasnya berapa ini? Yang sudah ada. Yang sudah ada kapasitasnya berapa? Yang sudah terbangun? Kayaknya 200 WP satu lembar. Iya, cuma satu lembar aja sih. Baru satu kecil ya. Kecil, Pak. Dari sisi kesiapan lahan, memberikan. Kemudian yang jika ini bisa terrealisasi, berarti apakah ada teman-teman yang sudah berpengalaman memaintain atau mengoperasionalkan PLTS atap? Ada. Di situ di proposal disampaikan adalah kebutuhan energi listrik yang akan semakin meningkat. Nah ini untuk meningkat untuk apa saja kira-kira? Bisa dijelaskan kebutuhan energi karena kan mungkin relatif di sini sebetulnya terbatas gitu ya. Nah ini ada proyeksi ini mengatakan di proposal kebutuhan semakin tinggi gitu. Nah ini kenapa semakin tinggi kebutuhan listriknya di Pulau Cemara ini? Mohon untuk bisa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Wakil Bupati Bu Akbar dan tim penilai dari Provinsi Jawa Tengah visitasi, alhamdulillah untuk langsung menjawab bahwa PLTS yang ada sekarang kita kebutuhannya memang hanya mampu untuk son-son karaoke di sana Pak. Hanya karaoke saja. Tapi kalau ada pementasan atau apa kita harus nyalakan genset gitu. Kemudian kan camping kalau malam hari itu kami juga nyalakan genset lagi karena memang kapasitasnya terbatas. Dampaknya memang luar biasa Pak untuk jika ada sistem PLTS yang lebih besar lagi. Tadi juga untuk kegiatan malam hari, camping, drone, kemudian untuk pementasan di sanggar seni. Kalau penampilan hari Minggu atau pas ramai itu mungkin bisa tercover, gensetnya nggak usah dinyalakan. Kemudian tiap warung bisa tersalurkan energi surya tadi. Mungkin kalau ada nanti kami coba beberapa warung untuk jangan kompor gas Pak, pakai kompor listrik mungkin. Kalau sudah ada ininya nanti. Jadi memang ini mudah-mudahan bisa lolos Pak untuk energi PLTS satu atap ini Pak. Saya kira kalau misalkan ada dampaknya memang luar biasa Pak. Kalau memang transisi energi ini kita harapkan akan multiplier efek ke semuanya, baik itu ke perekonomian itu udah pasti, kemudian ke sosial gitu. Nah dari ini kan sudah muncul 8.000 kWp gitu ya kebutuhan untuk pemasangan. Itu sebenarnya kebutuhan listrik dari Bapak Ibu semuanya yang saat ini sudah berjalan itu berapa sih? Lebih mudahnya untuk diesel dan juga
keluar biaya berapa rupiah biasanya selama 1 bulan itu untuk Beli solar. beli solar dan segala macamnya. Kebutuhannya berapa rupiah? Kalau ada camping semalam itu kita nyampe semalam aja kalau camping itu 500.000 untuk operasional ini Pak, penerangan. Nggih. Kalau ada camping itu sekitar 500.000 untuk pembelian bahan bakar kayak gitu. Hanya untuk camping ya. Tertentu kalau misalnya di rata-rata gitu. Kalau kan ada peak season, ada yang ramai, ada yang sepi gitu. Kira-kira sebulan itu untuk solar habis berapa? Kalau misalkan setengah hari 500 berarti dalam dikali 4, kalau hari minggu aja ya Pak ya, berarti 4 kali 500-an seperti itu. Itu kalau setiap hari minggunya sih. Karena setengah hari sih Pak, kalau full kegiatan. Iya, itu kalau di luar event Pak. Tapi kalau ada event memang luar biasa kita, karena ada mungkin panggung dan mungkin aktivitas yang lain Pak, ngecas HP dan sebagainya kan rumah masak. Warung itu kadang pakai blender dan sebagainya Pak itu. Kalau ada event semakin ramai dan itu mungkin bisa mencapai, kadang ini ada pernah mencapai berapa Bu? 15 juta Bu. Itu pernah yang terbesar nih. Gitu. Dan saya kira memang dampak ini kalau tergantikan dengan sistem yang terbarukan tadi, ini Pak, itu sudah hemat sekali, luar biasa sekali. Saya kira itu saja. Melanjutkan pertanyaan yang kedua ini mungkin ke kepala penelitian ini bagaimana dukungan konsistensi terkait dengan pariwisata berkelanjutan, apakah di dokumen perencanaan di Kabupaten Brebes baik itu di RPJMD maupun di KPD, apakah ini sudah secara eksplisit tertuang dalam dokumen perencanaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami selalu selaras dengan dokumen yang sudah kami buat. Bahkan di 9 prioritas juga, karena Kabupaten Brebes sekarang juga posisinya ke-35, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan kami, Pak Ibu Bupati dan Pak Wakil, serta Pak OPD untuk selalu bersinergi untuk memaksimalkan. Sehingga ketika memang Pulau Cemara itu memang membutuhkan anggaran di luar, ketika pembangkit listrik tenaga surya ini belum ada, memang nanti kami maksimalkan ketika nanti bisa direalisasikan. Bahkan dinas untuk perikanan juga, karena di sana juga ada potensi perikanan untuk sektor perikanan, juga untuk edu mangrove. Jadi ada pembibitan juga. Makanya tadi kebutuhannya semakin meningkat gitu, karena Pak Wakil Bupati juga berkomitmen untuk mengoptimalkan yang sudah ada. Karena yang jelas nanti tenaga kerja akan semakin banyak, seperti yang disampaikan Pak Ipin, bahwa multiplier efeknya sangat-sangat akan dirasakan. Jadi untuk dokumen tentu sangat-sangat selaras. Gitu ya. Ibaratnya provinsi sudah mengintervensi di sini, juga harapannya dari Pemkab Brebes juga ikut mengguyung di Pulau Cemara ini, ataupun akses tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub bahwa akses jalannya nanti akan kita dorong untuk bisa disempurnakan. Mungkin itu aja catatan kami aja. Terima kasih. Itu menjadi nilai plus kalau misalnya itu bisa menjadi pendamping. Berarti ini memang komitmen dari Brebes memang sangat tinggi begitu. Ini akan menjadi catatan bagi kami dalam proses ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Brebes, Ibu Kabad, Bapak Kadis dan jajarannya. Senang sekali rasanya bisa bertemu ya untuk visitasi pada hari ini. Kebetulan saya dari ISR atau Institute for Essential Services Reform, yang pada kesempatan kali ini mendapat mandat dari Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta dalam program kita 2026. Kebetulan kami memang dengan Pemprov Jateng gitu ya, bermitra sudah cukup lama gitu ya, dari 2019 sampai saat ini,
yang memang fokusnya itu lebih kepada pengurangan emisi dan juga energi bersih gitu. Nah, terkait proposal tadi memang betul ya, tadi juga disampaikan beberapa klarifikasi atau mungkin konfirmasi pertanyaan dari Mas Kevin sebelumnya. Sebenarnya tadi ada beberapa juga pertanyaan yang dilihat begitu ya, yang sudah ditanyakan, terutama tadi komitmen dari pemerintah Kabupaten Brebes gitu ya, terhadap program atau proyek yang direncanakan ini gitu. Berarti mungkin saya ingin sedikit klarifikasi, berarti intinya nanti kedepannya entah itu menang atau tidak, berarti proyek yang sudah direncanakan ini akan terrealisasi Bapak ya. Saya mungkin sedikit juga menanyakan terkait strategi implementasinya begitu Pak, terutama untuk pemerintah kabupaten yang mana mungkin kalau kami lihat ya di beberapa, bukan hanya di Jawa Tengah saja gitu ya, di beberapa daerah lain juga mungkin saat ini mungkin bahasanya terkendala dengan mengesan anggaran lah, seperti itulah ya bahasanya, rasionalisasi begitu ya, yang mungkin ini meruntut gitu ya, atau kita semua gitu termasuk mungkin yang ada di daerah juga untuk menerapkan skema atau pendanaan yang inovatif juga gitu. Nah, sekiranya dari pemerintah Kabupaten Brebes gitu, ada tidak sih misalnya rencana ke depan gitu untuk proyek ini itu terrealisasi secara implementatif gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi mungkin telah disampaikan ya untuk kesiapan SDM-nya yang tadi itu rencananya itu yang akan mengelola adalah dari Darwis. Nah, sejauh mana sih Bu kesiapan dari Darwis ini ketika proyek itu sudah ada gitu? Tadi mungkin sudah disebutkan ada bagian monitoring, OMM gitu ya. Nah itu sejauh mana kesiapannya gitu, apakah nanti kedepannya akan mungkin tadi rencananya akan lebih besar lagi ya gitu, sehingga mungkin membutuhkan kapasitas SDM yang mungkin lebih banyak ataupun lebih skillnya di upgrade gitu, apakah nanti akan ada pelatihan atau apa gitu ke depannya. Kemudian kami juga ingin mengkonfirmasi gitu, apakah mungkin dari perencanaan ini sudah melihat potensi masalah gitu, masalah teknis ke depannya, dan kira-kira untuk mitigasinya itu seperti apa gitu. Mungkin seperti itu dulu. Kami dari sinergi, jadi termasuk kami sendiri dari Bapeda itu sebagai sekretariat EJSLE, tanggung jawab sosial perusahaan. Dan ini kami juga sudah berkomunikasi awal dengan Apindo bahwa untuk memaksimalkan ini mereka juga siap untuk berkolaborasi, karena kalau melihat dari TKD kami juga sangat luar biasa, orangnya sangat banyak, sehingga sumber-sumber yang lain akan kami optimalkan untuk bisa bersinergi dalam hal pengembangan dan optimalisasi, termasuk tadi mungkin sudah Mirsani yang lihat di awal di berbagai tadi ada Prof Bambang yang juga rencananya akan mengoptimalkan produksi bandeng yang tambak ya, yang semula hanya 2,5 ton per 3 bulan. Ini nanti kami juga akan diundang untuk audiensi diskusi di IPB seperti itu. Jadi semua pihak yang memungkinkan nanti, apalagi kepala daerah sudah komitmen. Jadi kami yang di tingkat OPD tentu akan tegak lurus dalam hal pembangunan, apalagi ini muaranya tentu saja terhadap tadi indikator-indikator dalam hal penurunan kemiskinan, yaitu peningkatan angka IPM juga, karena ekonomi tumbuh dan pertumbuhan ekonomi akan tentu saja terwujud seperti itu. Terima kasih. Oh ya, tambahan mungkin. Di penilaian tadi mengenai kebutuhan solar ya setiap hari, kurang lebih hitungannya seperti ini. Berdasarkan inventarisasi yang kami lakukan, kebutuhan lampu jalan, lalu peralatan kantor, lalu peralatan yang digunakan oleh UMKM, dan di sini juga ada pembenihan mangrove yang membutuhkan pompa untuk mengaliri air bersih kepada mangrove-nya itu.
kurang lebih total daya itu 25.803, kurang lebih 26 kWh. 26 kWh ini kalau kita konversikan menjadi solar per hari, maka kebutuhan kurang lebih 156.000 untuk beli solar. Ini kalau tidak ada event ya, kalau ada event yang besar kan terus kita butuhnya lebih banyak. Nah, nggih 15.000 ngitungnya per liter tuh kita 15.000. Sekarang Dexlet sudah 20. Belum naik ya. Ya, naik. Nah, jadi total tuh kurang lebih ya kita menghemat kalau sudah pasang PLTS itu 57 juta setahun. Jadi kan ROI kalau kita ngajukan 350 kurang lebih 5 tahun 6 tahun itu sudah kembali tanpa kita mengeluarkan gas rumah kaca. Itu yang paling penting kan. Kalau pada PLTS kan kita tidak ada itu. Kemudian barangkali Pak Kapit ingin menanyakan tentang itu apa namanya konsep kita untuk menjadi edutourism mungkin. Izin sedikit menambahkan terkait dengan rencana pengembangan objek wisata Pulau Cemara yang di depan kami rencanakan yaitu edu wisata atau edutourism karena potensi pengembangan terutama ada persemaian mangrove di sini dengan kapasitas yang cakupannya bukan hanya di Kabupaten Brebes tapi di provinsi secara nasional dulu ya. Dari data yang kami terima saja untuk yang sudah terdistribusikan sekitar 150.000 batang yang sudah ditanam di berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jawa Timur sudah semua gitu. Jadi ketika ada potensi sebesar seperti itu, kemudian juga perlunya adanya sosialisasi ataupun pembelajaran kepada masyarakat, baik masyarakat di sekitar Pulau Cemara ataupun siswa-siswa terkait dengan pentingnya keberlanjutan, pentingnya ekosistem laut ini, maka kedepannya kami arahkan ke edu wisata. Kemudian dari informasi Bob Darwis juga sebelum ada Pulau Cemara dan mangrove di Desa Sawah Jejer ini, mayoritas nelayan itu untuk mencari ikan itu keluar dari wilayah Desa Sawah Jejer karena memang di sini ikannya sedikit. Tetapi ketika sudah ada mangrove seperti sekarang ini, untuk mencari ikan cukup di sekitar sini karena memang populasinya tambah lumayan besar. Kemudian juga ada potensi pengembangan tiram, kemudian juga ada populasi hewan-hewan seperti burung dan sebagainya. Itu kebetulan di Desa Sawah Jejer ini juga sudah ada peraturan desa terkait dengan larangan untuk berburu burung, sehingga ada burung bangau dan lain-lain, termasuk merusak ini ya mangrove, pemotongan mangrove juga kita sudah di Desa Sawah Jejer sudah ada pergesnya, sehingga kedepannya Insya Allah untuk pengembangan ekowisata Pulau Cemara ini akan lebih optimal ketika memang tersedia pembangkit listrik tenaga surya. Karena dari camping ground yang tersedia di Pulau Cemara ini untuk kondisi exciting sampai dengan saat ini tuh untuk listrik paling sampai jam 11 malam guys. Setelah itu sana gelap gulita, sehingga juga itu ketika sudah ada PLTS nanti insya Allah bisa menarik wisatawan untuk melakukan kegiatan camping ground di sini, karena banyak juga komunitas yang sudah mengadakan camping ground dan juga sekaligus penanaman mangrove. Kebetulan untuk tanggal 28 juga informasi ada dari Langal Tegal untuk penanaman mangrove, sehingga kedepannya insya Allah untuk keberlanjutan lingkungan, ekosistem laut dan sebagainya akan lebih baik seperti itu. Mungkin dari kami sekian Pak, terima kasih. Dari provinsi teman-teman yang di sini bisa saya sampaikan
kan satu persatu. Oke, Sewu, apa yang tadi sudah disampaikan siap dukung, apalagi New Sewu dengan kondisi jalan untuk akses ini kan sepanjang 1,2 kilo. Ini masyarakat penanganan jalan di situ untuk mendukung program kegiatan wisata di sini. Kami kasih Pak Wakil Bupati Brebes, Ibu Kabar, Bapak Dinas PU, jajaran dari bisa sama saja ya, Pulau Cemara, dan Bapak Ibu sekalian dari tim penilai desa 2025. Izin Pak, tadi Mas Ibu dan Mbak Nurul dapat kenalan Pak. Nama saya Sandi Pak, dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Menjadi salah satu juri untuk cerita ini karena dengan luas wilayah yang sangat luas dan tapi selektif ketika membangun desa wisata. Sebetulnya hanya ada 15 desa wisata. Itu dari tahun 2018. Termasuknya adalah desa Sawah Jajar. Kemarin desa Sawah Jajar itu sudah punya SK penetapan bupati tahun 2023. Harapan kami dengan adanya desa wisata itu tidak hanya sebagai statusnya saja, tetapi secara operasional maupun peningkatan perekonomian masyarakat pun juga ikut berdampak. Kaitan dengan JETA di Pulau Cemara ini, Pulau Cemara memang betul yang disampaikan tadi sama Mas Irvin, kondisinya itu berbeda. Lokasi wisata yang mungkin agak susah ya PLN untuk mengakses. Mau nggak mau pakai diesel atau dengan energi ramah lingkungan, baik itu PLTS ya, PLTSA ataupun energi yang lainnya. Karena kalau misalkan dari energi angin kayaknya potensinya belum besar ya, masih besar untuk yang tenaga surya. Dan itu sudah pernah diterapkan bersama, jadi masih PLTSA karena di Pulau Cemara. Pertanyaan apa ya? Mungkin lebih diskusi. Hanya satu yang mau saya sampaikan. Tadi Mas Yogi, Mbak Nurul sudah lebih teknis ya terkait dengan pemanfaatan energi terbarukan, terus terkait juga dengan SDM-nya. Kalau saya cuma satu. Izin Pak Untuk ketika proyek ini atau rencana ini terrealisasi, tadi sudah ada kegiatan di Pulau Cemara, salah satunya dari Pulau. Terus ada ekowisata, baik itu mangrove maupun burung ya. Ke depan, ketika proyek ini sudah terlaksana, inovasi apa untuk aktivitas wisatawan yang dapat menarik? Terima kasih. Kita potensial sekali dan banyak untuk pengembangan, namun dari beberapa pengembangan yang utama nantinya kami akan memfungsikan kolam ikan, dari budidaya ikan di sana Bu. Nanti ada 3 kolam yang 3 kotak Pak, yang awalnya hanya untuk ditaruhi ikan nila dan sebagainya. Nah ini dengan adanya PLTS mungkin sistem airnya mungkin akan bisa, sirkulasi airnya bisa jalan Pak, diberikan mesin kincir air atau apa, barangkali diuji coba dengan udang Paname ataupun yang lain. Namun yang nilai ekonomis itu kemarin udang mantis Pak, urang pledok Pak. Nah, kemarin
ini yang punya warung kan nelayan Pak, ditaruh di sana Pak, di belakang yang pucuk, kemudian dipanen. Alhamdulillah panennya pasir itu ada 5, dan berarti tumbuh Pak itu Pak. Alhamdulillah ini kalau difungsikan dengan baik untuk perekonomian para warga sekitar Pak. Ini alhamdulillah ini kita kelompok warga memberdayakan warga dari perahu itu kebanyakan milik warga, kemudian pedagang itu terserap kurang lebih 30 keluarga Pak. Ini luar biasa dampak wisata untuk perekonomian pesisir Pak. Kemudian kita nanti budidaya tiram dan sebagainya kita akan kembangkan, khas khusus tiram laut Pak. Mungkin nanti bisa mencoba. Ini dicoba, kami membudidaya sebenarnya alami Pak, tumbuh di tepi-tepi mangrove. Nah ini dengan luas lahan seperti ini nanti kami akan memasang khusus untuk penanaman tiram dan nanti akan di drop di tepi-tepi situ. Nanti silakan paket petik tiram berapa puluh ribu, ngambil sampai rebus Pak itu. Ini tentunya inovasi-inovasi yang sungguh menarik. Kemudian nanti ada kebun alur, nanti kami selain kebun tiram nanti kita mencoba yang sebelah barat menanam kebun alur Pak. Alur itu anggur bahasa lokalnya, tapi kalau cari di Google itu alur itu jenis tanaman Pak, tanaman kayak rumput lah kayak gitu, tapi bisa untuk luban Pak. Nanti mungkin nyoba ya, lalaban, urap kayak gitu. Ini yang khas di tepi pantai, yaitu di sini Pulau Cemara. Nanti dikembangkan kebun tiram dan kebun anggur Pak. Nah di situ nanti bisa. Iya, tentunya kalau sayuran banyak sekali Bu. Ya sayuran dan sebagainya. Ini yang memang Bu, khusus di pantai-pantai ini Bu, tanaman alur. Nah, ini mungkin barangkali belum merasakan ya Pak. Ini nanti alur seperti apa, nanti bisa mencicipi kluban anggur itu Pak. Nah itu nanti setelah kebun tiram itu baru 1 kotak Pak, kita coba itu nanti berapa bulan tumbuh enggak itu. Tapi kalaupun enggak, nanti kami cari daerah yang mungkin cocok seperti di tengah atau apa itu yang dalam, kemudian di situ diternak, dikembangbiakan, tapi dari situ nanti dilangsir ke sini Pak untuk pengunjungnya, biar nanti paket petik tiram seperti itu, misalnya 30.000 per orang sampai ngambil sendiri, kemudian dikasihkan ke warungnya juga dapat dampak ekonomi Pak. Bukan hanya tiramnya aja, mungkin beli es teh ataupun yang lain Pak, itu nanti memberikan dampak yang positif seperti itu Pak. Selain tadi juga mengembangkan budidaya udang mantis yang mungkin jualnya harus hidup Pak. Kalau mati nggak laku udang mantis ini. Saya kira begitu banyak inovasi, namun yang akan dikembangkan ke arah situ prioritasnya tadi kebun tiram dan kebun alur, kemudian kolam yang dibudidaya udang tadi Pak, mantis tadi itu seperti itu. Dan di sini juga sebenarnya endemik dari tadi dan langkas tadi mimi. Nah, itu sebenarnya kalau walaupun dilindungi sebenarnya ada potensi yang ini ya. Pada waktunya meniti. Nah, makanya ini maskotnya kami Mintuno Bu. Mintuno. Nah, ini sebenarnya Mimi ini gambarnya. Kita maskotnya itu Mimi Pak. Ini yang khas di sini. Udang kepiting belangkas sebenarnya. Mimi dan Mintuno. Iya. Jadi itu enggak kepiting kerabas nggih. Belangkas, kepiting belangkas nggih. Kepiting belangkas nggih. Nggih. Nanti ada totoknya apa ya? Kayaknya salah nggih. Yang itu ya. Ya ini maskot kita itu Mimi dan Mintuno itu yang betinanya. Mimi apa ya? Yang jantannya Mintuno. Ini setia, ini seperti buaya, ini pasangan sepasang Pak. Ini setia ini Mimi ini. Udah kepiting belangkas itu. Ini sebenarnya walaupun dilindungi tapi ada potensi darahnya, tapi itu kan misalnya itu punya ini nilai ekonomi, namun kami belum melakukan ke situ. Itu mungkin bagian dari pengembangan yang tindak lanjut ke depannya Pak. Tapi yang realita yang ada, saya kira mungkin tadi adanya kolam untuk bibit
tadi udah mantis dengan sistem airnya tadi dibantu dengan energi surya, mungkin beli lebih iya pengairannya nggih, sirkulasinya nggih. Kemudian tadi kebun anggur, kebun tiram itu yang kami ke depan mau dikembangkan dulu. Namun memang inovasi sekali, banyak sekali Pak. Dari sini masukan dari berbagai pihak, terutama Bu Kaban dan sebagainya ini. Dan di sini juga kami sering bersama dengan universitas-universitas terdekat ya, di UPS dan UMUS gitu, sering adakan kegiatan di sini Pak. Saya kira itu barangkali yang lain itu. Jadi ini tambahan dari kami bahwa setelah PU melihat bahwa APBD 2026 ini sudah masuk untuk jalan hitam. Jadi juara tidak juara dibangun, tapi kalau juara dibangun itu baik, kalau tidak juara dibangun juga baik. Itu semua demi kepentingan masyarakat. Perihal inovatif mungkin Pulau Cemara ini ke depan nanti ini, kalau sudah ada fasilitas listrik mungkin akan ditambah-tambah Pak. Entah itu nanti ada rumah di tengah laut pakai dermaga, bisa untuk penginapan para wisata. Jadi kalau orang gunung biasa nginep di tengah hutan kan kayak saya orang gunung, kalau nginep di tengah laut itu barang aneh. Biasanya orang-orang itu biasanya mencari yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau tidur di atasnya, di bawahnya buaya dan lain-lain kan asik banget. Tamannya itu Pak, jadi jalan sudah ready anggarannya. Insyaallah. Jadi memang